はい皆さん、おはようございます。それともこんにちは。はい、今回の授業はね、ちょっとね、オンラインで、日本語を勉強するなんですけれども、ちょっとね、皆さんも私も、一緒に頑張って、日本語を、勉強しましょうね。今回の授業では、新しい授業なんですけれども、どうですか皆さん。動画を見たら何かわかりますか？何ということでしょうか？どうですか？皆さんわかりますか？Hari ini kita akan membahas tentang materi baru ya minasang. Mungkin ada juga beberapa dari minasang yang sudah paham atau pernah dengar juga nih dengan materi baru ini. Tadi kita sudah membahas juga hiragananya dan juga kanji juga serta katakananya. Tadi sudah disebutkan ya, ini apa minasang? Tadi minasang sudah menyebutkan nih. Ada yang ngechat juga di WA. Hiragana, Kak. Hiragana perkembangan dari, kalau misalkan tidak ada tenten atau tanda kutip 2 di sebelah kanan, maka ini disebut so. Tapi karena di sebelah kanan ini ada tenten, maka berubah menjadi zo. Ku desu ne. So desu ne, betul ya. Kazoku. Kita akan membahas materi tentang kazoku. Apa sih itu kazoku gitu kan ya? Kazoku. Ini kazoku no kotoba kita koto arimasu ka? Ada kak, berarti bertanya nih. Apakah pernah nggak nih dengar mengenai kosakata dari keluarga? Apakah minasang pernah mendengar kosakata dari kazoku? Kazoku no kotoba kita koto arimasu? Tadi kita sudah bahas ya, kazoku berkaitan dengan ada orang dua dewasa dan anak kecil. Kira-kira membahas apa kalau misalkan ditambah tentang ada gambar rumahnya? Tentang keluarga. Berarti nanti kita akan membahas tentang berbagai macam penyebutan macam-macam anggota keluarga ya. Baik itu untuk ayah, ibu, ada saya juga di sini saya, ada kakak laki-laki, adik perempuan dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa aja sih kosakata yang keluar yang ada di video Doraemon tadi sebagai anggota keluarga? Tadi sudah kita sebutkan ya. Ada nenek, ada kakek, ada ibu, ada ayah, kakak laki-laki, kakak perempuan, saya, adik laki-laki sebagai tambahan dan adik perempuan sebagai tambahan, juga teman sebagai tambahan. Nah, dari sini kita akan tahu nih, ada sudut pandangnya saya sebagai Nobita dan sudut pandangnya dari Shizuka atau orang lainnya. Nah, hal ini nih sama dengan penyebutan dari macam-macam anggota keluarga yang akan kita bahas. Kalau di Indonesia, cara penyebutan anggota keluarga itu setahu saya ya hanya satu, tapi kalau misalkan ternyata ada lebih dari satu bisa direvisi di kolom komentar atau di chat grup aja, nggak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar, bisa mengembangkan ilmu bersama gitu ya. Di Jepang, kita bahas Indonesia dulu. Gimana sih kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu setahu saya tadi sudah disebutkan hanya ada satu ya. Contohnya, ketika kita menyebutkan anggota keluarga saya atau kita sendiri, paling kan menyebutkan anggotanya itu siapa, terus itu punyanya siapa atau kerabatnya siapa gitu ya. Contohnya, di sini saya ambil nenek, berarti nenek saya, kakek saya, ibu saya, ayah saya, kakak laki-laki saya, adik perempuan saya, dan lain sebagainya. Atau bisa kalau ditambahkan tadi ya teman saya gitu ya.
Terus ada juga penyebutan untuk orang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia, setahu saya itu hanya mengganti di bagian belakang dengan cara menyebutkan nama yang orangnya kita kenal. Nah, kalau misalkan sayanya ini sebagai Nobita, orang lainnya adalah Shizuka, maka kalimatnya itu menjadi ibunya Shizuka, ayahnya Shizuka, kakak laki-lakinya Shizuka, kakak perempuannya Shizuka, temannya Shizuka, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, berarti yang berubah hanya bagian belakang. Tapi tidak untuk bahasa Jepang. Ada sedikit perbedaan, nanti kita akan bahas dan kalian akan bisa menganalisis sendiri nih dari yang akan disampaikan ke depannya nih. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk penyebutan macam-macam anggota keluarga untuk sendiri. Di sini penyebutan macam-macam anggota keluarga untuk sendiri ini digunakannya ya ketika kita, yang gampangnya misalkan kenalkan ini adalah bapak saya, ini adalah ibu saya, adik saya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi digunakannya seperti itu. Penyebutan macam-macam anggota keluarga untuk keluarga sendiri. Kita bikin silsilah dulu aja kali ya, enaknya ya. Ini deh. Misalnya, nenek bertemu dengan kakek. Mereka berdua menikah. Lahirlah seorang anak. Ternyata anaknya itu adalah ibunya saya. Seperti ini. Ternyata ibu bertemu dengan ayah. Lalu menikah, lahirlah saya di sini. Loh, kok? Tapi ternyata saya itu punya kakak loh. Kakaknya laki-laki dan kakak perempuan. Lah, ternyata lagi saya itu punya adik perempuan dan adik laki-laki. Jadi jumlahnya ada berapa keluarga nih? Berapa anggota keluarga ya? Tuh desu ka? Nanin desu ka? Ada berapa saudara berarti nih? Terus lagi tentang penyebutan jumlah ya. Di dalam keluarga itu ada berapa anggota, ada berapa member di dalamnya, dan ada berapa saudara di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu-satu ke dalam bahasa Jepangnya. Untuk keluarga sendiri dulu. Di sini ada kakek yang paling tua dan nenek. Jadi ini harusnya yang paling pertama disebutkan ya di dalam silsilah keluarga. Kakek dalam bahasa Jepang itu disebut dengan sofu. Nenek disebut dengan sobo. Nenek bertemu dengan kakek, menikah, lahirlah ibu saya. Ibu kandung disebut dengan haha. Udah punya kerja, bertemu dengan ayah dan menikah. Ayah kandung untuk keluarga sendiri disebut dengan cici. Tidak begitu panjang. Nah, lalu muncul nih, saya lahir di antara antara ibu dan ayah. Melahirkanlah seorang anak, beberapa anak ya, untuk di konteks ini supaya kita bisa tahu banyak kosakata. Ada saya di tengah-tengah sini. Saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Tuh. Saya adalah anak yang lahir di tengah-tengah ya. Maka punya kakak laki-laki di sini ceritanya. Kakak laki-laki disebut dengan ani. Adalah kakak perempuan. Ternyata saya juga punya kakak perempuan di sini yang disebut dengan ane. Selanjutnya, nah mulai dari sini agak panjang-panjang nih. Ternyata saya itu punya adik laki-laki dan juga adik perempuan. Adik laki-laki ini disebut dengan ototo. Ada u jadi dibaca panjang. Ototo. Oto. Oke, nice. Selanjutnya adalah imoto. Imoto adalah adik perempuan. Dibacanya karena ada u nih ya, berarti o-nya dibaca panjang. Imoto. Ada yang mau ditanyakan?
kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar atau di grup aja nggak apa-apa. Selanjutnya kita latihan bersama nih. Tadi kita kan sudah mengetahui cara penyebutannya, terus cara penulisannya juga dalam bentuk hiragana. Kita sekarang akan latihan penyebutan macam-macam anggota keluarganya. Untuk keluarga sendiri dalam bahasa Jepang. Saya kasih waktu dulu atau gimana nih? Kasih waktu dulu aja deh ya. Silahkan dicoba, dikerjakan. Saya kasih waktu. Saya tulisnya pakai romaji aja ya. Sobo. Oke, nenek menikah dengan kakek. Kakek disebut dengan sofu. Sampai sini aman, betul semua? Betul ya? Oke. Dari pernikahan kakek dan nenek muncullah anak, yaitu disebut dengan ibu kita ya. Yaitu disebut dengan haha. Lalu seiringnya waktu berjalan, haha bertemu dengan ayah, lalu menikah. Ayah kita ini, ayah kandung untuk keluarga sendiri disebut dengan cici. Nah, saya ini lahir di antara kakak laki-laki, kakak perempuan, dan adik laki-laki dan perempuan. Saya disebut dengan watashi. Gimana? Sampai sini aman? Lalu ada kakak laki-laki. Kakak laki-laki untuk keluarga sendiri disebut dengan ani. Oke? Disebut dengan ane. Ada adik laki-laki nih sebagai penambahan. Adik laki-laki disebut dengan ototo. Dan adik perempuan adalah imoto. Sampai sini aman? Oke, tambahannya teman nih. Mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa juga yang nggak tahu. Teman disebut dengan tomodachi. Tomodachi adalah teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti dari latihan tadi kita tahu ya, minasang sudah banyak bisa menyebutkan beberapa macam anggota keluarga untuk diri sendiri dalam bahasa Jepang. Untuk mengembangkan ilmu tersebut, kita perlu mempelajari yang namanya bunpo. Mana nih? Bunpo. Itu adalah pola kalimat atau tata bahasa ya. Jadi kita akan mempelajari cara bertanya dan menjawab. Di sini nih cara bertanya dan menjawab mengenai cara memberitahukan kepada orang lain bahwa orang tersebut itu adalah anggota keluarga dari keluarga saya sendiri gitu ya. Contohnya kita bikin konteksnya. Ada teman yang bermain ke rumah kita gitu ya. Kitanya ini adalah sayanya sebagai Nobita. Jadi misalkan Giant nih main ke rumahnya Nobita, yaitu rumah saya. Lalu di situ ada foto ceritanya. Dan Giant itu bertanya sambil nunjuk itu foto ya. Ini itu siapa ya? Maka Nobita ini sebagai saya berarti harus menjelaskan kan? Oh ini adalah ayah kandung saya. Nah, cara bertanya dan menjawab inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini setelah mengetahui berbagai macam penyebutan bahasa Jepang dari anggota keluarga. Kalau yang tadi saya sebutkan kan, konteksnya kan sedang merujuk pada sebuah foto ya, maka Giant itu akan bergerak sambil menunjuk gambar tersebut ya pertanyaannya ya. Berarti di situ harus ada kata tunjuk. Kata tunjuknya ini adalah dalam bahasa Jepang itu ya disebut dengan kore. Kore artinya adalah ini dalam bahasa Jepang. Jadi merupakan sebuah kata tunjuk untuk benda karena merujuk kepada foto keluarga ceritanya ya.
lalu ditambahkan partikel wa. Saya rasa minasang sudah hafal banget ya, karena sudah makanan sehari-hari kita di setiap minggunya, setiap pertemuan pelajaran bahasa Jepang membahas tentang partikel. Ada wa, ada no, dan lain sebagainya. Pada konteks ini bisa menjadi, maka karena kita itu sedang membahasnya ayah. Ayah itu kan orang ya, sebuah anggota keluarga dari kita. Di input siapa ketika bertanya kan ya. Siapa dalam bahasa Jepang itu disebut dengan dare. Baru setelahnya kita masukkan des, karena kita sedang bertanya, maka harus dikasih ka belakangnya. Jadi, kore wa dare desu ka? Kore wa dare desu ka? Jadi nanya nih, ini siapa nih? Kore wa dare desu ka? Maka Nobita itu atau saya ya menjawab ya. Oh ini adalah ayah kandung saya. Sambil nunjuk juga ke gambarnya. Maka karena bendanya itu adalah dekat ya jaraknya dengan kita, dan juga si giantnya ini tadi bertanya pakai kore, jadi ada kemungkinan juga kalau jaraknya benda tersebut dekat dengan kita, maka jawabnya pakai kore lagi. Kita sudah bahas juga kan ini kata tunjuk benda pada pertemuan sebelumnya. Saya rasa sudah paham juga ya untuk penggunaan dan fungsinya, karena mudah gitu ya. Bahkan wa, karena menjelaskan kan ini adalah, artinya menjadi adalah. Karena yang tadi itu merujuk kepada kepemilikan ya. Ayah ini sendiri merupakan anggota keluarga untuk saya gitu. Jadi orang ini tuh punya saya. Ada di bagian dari saya juga gitu kan ya. Jadi ada kepemilikan. Maka menggunakan partikel no. Dengan sebelumnya menginput saya sebagai identitas dari kepemilikan tersebut gitu ya. Ini adalah siapa? Ayah kandung saya. Ayah kandung saya atau ayah kandung milik saya. Jadi, oh ini tuh ayah kandung saya. Kore wa watashi no chichi desu. Jadi kalau ada yang nanya, kore wa dare desu ka? Maka dijawabnya, kore wa watashi no chichi desu. Kore wa watashi no chichi desu. Atau seperti itu. Kore wa dare desu ka? Kore wa watashi no chichi desu. Berbagai macam cara menyebutkan macam-macam anggota keluarga untuk diri sendiri gitu ya. Juga cara bertanya dan menjawab mengenai anggota keluarga untuk sendiri gitu ya. Berarti minasang nanti bisa membuat pengembangan dari apa yang sudah kita bahas gitu ya. Untuk mengerjakannya dengan, kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar maupun di grup. Silakan. Jogyo ga chotto ne owarimasu ga, 他の人の家族のについてなんですけれども、どうやってその相手を言うということですね。はい。今回の授業もちょっとね終わりますなんですけれども、それが課題もありますし、ちょっと皆さん一人一人ね、ちょっと頑張ってそれをやってみてください。はい、以上です。ありがとうございます。